Pemukiman ini menjadi salah satu sumber ya penghasil sampah terbesar di perkotaan. Namun demikian di tangan seorang RB Sutarno, sampah ini menjadi material berdaya guna dan bernilai ekonomis. Dan berikut langsung saja kita simak perbincangan dari rekan Ines Sapane dan juru kamera Eko Miadi dengan RB Sutarno mengenai pengolahan sampah di perkotaan. Jakarta menjadi salah satu kota dengan penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BPS, setiap harinya Jakarta menghasilkan lebih dari 7.200 ton sampah. Tapi ada seorang warga di kawasan Sunter, Jakarta yang mengubah sampah menjadi bermanfaat, bahkan digunakan untuk pupuk bagi tanaman. Halo Pak Tarno, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Sehat selalu ya Pak ya. Selalu sehat ya. Pak Tarno, ini tanaman diolah dari sampah yang Bapak kelola dari warga. Ini kenapa sih Pak mengelola sampah yang berasal dari kawasan permukiman seperti ini? Jadi semula lingkungan ini kan gang untuk membuang sampah, gang gersang tanpa tanaman. Kemudian di di got-got itu kan banyak sampah. Lalu kita coba untuk mungkin nggak sih Jakarta ini sampahnya terkelola. Nah, kami mulai untuk mengelola itu. Lalu organik saya pisah, non organik saya pisah. Oh, misah sampah terlebih dahulu. Betul. Untuk sebelum diolah menjadi yang lebih bermanfaat begitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini sampah-sampah tersebut dikelola jadi apa aja Pak? Nah, kalau yang organik itu masuk ke sini. Sisa sayur, kulit buah, Oke, jeruan ayam. ini berarti udah campuran atau gimana? Ya, jadi masyarakat kan secara mandiri memasukkan ke sini. Jadi kita sudah nggak saya masukkan nggak. Mereka datang masukkan. Oh, berarti masyarakat secara swadaya memasukkan sampah-sampah organik ke dalam penampungannya ya Pak ya? Ya, jadi mereka sudah memilah di rumah masing-masing. Terus setelah itu organiknya bawa ke sini. Nah, nanti yang media daur ulang itu sebagian mereka bawa ke bank sampah. Kemudian ada beberapa yang diberikan saya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan daripada dibuang. Iya. Ini kan kita kelola. Kalau ke got kan nyumpel kan. Nah, kita kelola jadi media tanam. Oke, berarti ini bisa disebut memanfaatkan salah satu jenis sampah plastik. Betul. Jadi sampah plastik itu kan diciptakan semula untuk mengatasi masalah lingkungan. Oke. Sekarang menjadi masalah bukan karena plastiknya, tapi perilaku kebiasaan membuang sampah. Nah, yang kita tekankan sekarang adalah membangun perilaku peduli untuk pilah dan kelola sampah di sumber. Oke. Pak, ini kan masyarakat secara swadaya meletakkan sampah begitu Pak ya di bak penampungan ini begitu Pak. Betul. Ini mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi mengolah sampah itu susah nggak Pak di sini? Kalau kami sih selalu kalau ada pertemuan arisan, ada kegiatan-kegiatan yang memang kita ngobrol-ngobrol, yuk sampahnya di sini saja. Daripada dicampur di rumah kan nanti ada belatung, ada air. Nah, kalau sudah organik di sini, di rumahnya tinggal residu, residu itu kan nggak ada bau, nggak ada lindi, nggak ada air yang bau, nggak diacak-acak tikus kan. Jadi masyarakat sudah secara proaktif mendukung begitu ya Pak ya? Betul. Memilah, mendukung dan mengelola sampah agar bisa digunakan untuk ternyata ada hal yang lebih baik begitu ya Pak? Iya. Ini berarti kalau Pak Tarno sendiri sudah berapa tahun Pak mengolah Kalau sampah saya ya sebenarnya sejak kecil, tapi secara spesial di sini Jakarta 2008 kami mulai. 2008 mulai, berarti udah sekitar ya hampir 15 tahun ya. 15 tahun ya Pak ya. Nah ini Pak, ini kan sampahnya udah diolah, terus salah satunya kan untuk pupuk gitu ya Pak ya? Ya, jadi nanti ini kan kalau kita turunkan, nah nanti kan keluar air lindi, air sampah. Air sampah, baik. Dan ini kan nggak bikin lalat juga kan? Nah, air sampah ini nanti kita tampung,
ada dua kemungkinan. Oke. Kita campur untuk nyirem pohon, atau kita tampung untuk nilai ekonomi kita jual. Jadi nilai ekonomi dijual Per botol. per botol Iya. untuk bisa digunakan Untuk mereka siram pohon organik. Gitu. Oke. Tapi kalau yang di sini ini langsung kita pakai untuk perbandingannya 1:25, kita pakai untuk siram pohon. Makanya kan tanamannya kan subur, Iya, kemudian seger gitu loh. Karena nutrisinya memang cukup. dari bahan-bahan organik yang terkumpul dari Iya. sampah-sampah organik ini ya Pak ya? Nah ini sebenarnya istri kalau makan paya, Iya. kulitnya untuk ekoenzim, bijinya dibuang di sini. Bijinya numbuh, nah nanti masyarakat biasanya metik pohon daunnya ini untuk masak. Jadi kalau pepaya nggak sampai tinggi, karena ini nanti biasanya masyarakat memetik untuk konsumsi harian. Ini kulit Iya. buah Iya, pokoknya semua sampah yang busuk-busuk lah masuk ke sini. masuk aja. Nah nanti jadinya cakep nih. Ya ini sudah hampir jadi. Gimana tuh Pak? Nih nanti jadinya seperti itu. Bentuknya udah seperti tanah ya Pak ya? Iya. Ini berapa lama ini Pak? Kalau ini ya hampir kalau sampai penuh ini 1 tahun. 1 tahun? Iya. Ini berarti sudah 1 tahun? Iya. Dari sudah sampah-sampah ini tadi? Betul. Jadi 1 tahun ditutup kira-kira 3 minggu, nanti sudah berubah begitu. Oke. Nah nanti ini diambil, masuk ke kantong-kantong, tancepi pohon, jadi tanaman. Nah Pak, caranya mengolah nih Pak, dari yang semuanya sampah organik terus bisa menumbuhkan tanaman, kita boleh ke atas, kita Boleh, iya. saya pengen tahu nih Pak, gimana sih caranya mengolah dari yang semuanya sampah terus bisa jadi pupuk begitu bagi Iya, tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya, jadi mungkin sebentar. Mungkin ke sana aja kita Pak sekalian. Oh, di sana sekaligus. Oke. Oke, ya. Nah berarti nih Pak, step yang pertama nih Pak, tadi kan kita udah lihat bahan mentahnya gitu ya Pak ya, Betul. terus diolah menjadi Media tanam. media tanam, itu seperti apa Pak? Nah, dari tong tadi Ya. diambil yang tadi sudah hitam menyerui tanah. Nah, kita kumpulkan. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau mau bagus karena itu kan ekstrak. Ini Nah, Pak ya. ya. Nah, nanti ini campurannya untuk standarnya 2, 3, 5. 2 sekam, 2 sekam. 3 bahan dari komposter, Yap. 5 tanah. Oke. Nah, setelah dicampur jadinya seperti ini. Oh, ini udah jadi ya Ini Pak udah ya? jadi ya. Dengan perbandingan 2:3:5 tadi ya. Betul, betul. Nah, ini kita siapkan pot untuk nanam. Kalau untuk sayuran ketinggian segini sudah bagus. Ini berapa senti nih Pak? Paling sekitar 20 ya. 20 senti ya. Ya, kalau untuk tanaman sayur sudah cukup. Nanti hasilnya contohnya ada di atas. Nah, kemudian ini ada bibit. Kalau terlalu tinggi, ini bisa dikurangi tapi tidak terbuang. Ini tanaman apa nih Pak? Ini bayam Brasil. Bayam Brazil. Ya, bayam ini kalau belum punya banyak, diambil daunnya, dimasak. Oke. Nah, ini umpama gini. Nah, ini daun ini kan dikumpulkan bisa bikin untuk Indomie, Oke. untuk salad, mie goreng, mie rebus. Olahan makanan ya Pak? Ya, nah batangnya kita potong. Terus Oke, kita kita stack. tancap aja stek gini. Deh, mau coba? Boleh Pak? Ya. Dibersihkan dulu ya Pak ya? Enggak apa-apa. Dibersihkan kalau mau dimasak, tapi Oh. ya. Oh, baik. Saya coba ambil yang ini ya Pak. Ya. Ini ada kriteria khusus Enggak masalah. warna? Oh enggak, Iya, langsung masalah. aja. Ya. Dia tak sangat-sangat mudah. Terus ini Ya, tancepin saja. ditancepin aja ya. Ya. Kira-kira udah nancep gini. Oke. Nah, kalau mau subur ini memang diisi kira-kira 10 batang lah minimal. 10 batang. Ya, Berarti kita minimal. kurang 8 ya Pak, ini baru 2. Ya.
Monggo dicoba. Oke. Wah, ini jadi praktek bertanam dong. Manfaatkan material sampah ternyata bisa berguna ya Pak untuk Betul. apa nih, media tanam. Jadi kami istilahnya melipat gandakan nilai sampah. Melipat gandakan nilai sampah. Kalau sampah itu apa adanya dijual Iya. atau dibuang itu kan umum. Iya. Tapi dengan cara sederhana begini, ya, dengan sederhana begini, Iya. ini jarak 2 minggu harganya sudah 50.000. Nilai Cara- ekonomis itu tadi ya Pak ya. Iya, jadi setelah itu nanti kita siram. Nah, selama 3 hari jangan kena matahari dulu. Selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari nanti kita kenakan matahari, udah selesai. Tinggal nunggu waktu saja. Nah, terus ini bisa dari lindi, bisa dari air sampah tadi, kita campurkan. Campurkan. Ya. Perbandingannya ada angka tertentu. Kalau untuk lindi 1:25. 1:25. Ya. Berarti ini berapa liter air? Kalau ini kan sekitar 20 liter. 20 Berarti liter. 20 liter ini sekitar 800 mili. 800 mili. Ya, 800 mili. Ini bisa dihabiskan kalau ini. 800 mili. Tapi kalau ekoenzim harus kurang karena ekoenzim 1:1000. Nah, kalau ini secara periodik 4 hari atau 5 hari sekali untuk siram pohon. Udah subur. Di tengah ibu kota seperti ini ternyata memang dengan mengolah sampah tadi lalu dijadikan bahan yang bisa bermanfaat begitu ya Pak ya, terutama bagi tanaman ini ternyata kalau saya lihat ini juga mampu menumbuhkan tanaman yang bisa dikategorikan ini yang bisa kita temui di desa-desa begitu. Iya. Sama lebatnya Pak ya. Bahkan ada tanaman-tanaman yang spesies Eropa. Eropa. Iya. Jadi yang kita tanam ini tanaman-tanaman yang nanam ini manfaatnya apa, khasiatnya apa. Seperti ini, bunga teleng. Ini kan bisa untuk peluruh kencing. Iya. Bisa untuk apa? Bisa untuk minuman biru. Nah, itu kalau diolah kan bisa menjadi kafe biru, minumnya biru, nasinya biru, kuehnya biru. Itu kan khas tersendiri. Bunga telangnya Pak. Ya, terus fungsinya juga memperlancar BAB. Contohnya itu gitu. Pak, selama mengolah sampah begitu Pak ya yang berasal dari masyarakat sekitar khususnya di kawasan ini begitu ya Pak ya. Ini kesulitan apa yang pernah Pak Tarno hadapi? Nah, itu yang paling sulit biasanya ya. Kendala itu bagi saya adalah potensi. Potensi? Kendala itu adalah peluang. Dulu saya ngolah sampah, orang teriak, waduh ada belatung. Caranya bagaimana? Nah, ternyata solusinya adalah belatung itu berkah atau masalah? Kalau berkah dipelihara, mempercepat pembusukan sampah untuk pakan ternak. Kalau masalah, taburin saja abu atau sekam bakar, hilang. Gitu. Nah, terus Pak, kami ngolah sampah lindinya banyak banget untuk apa? Nah, ternyata mengolah sampah itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya, jadi setelah sampahnya terkelola, nanam pohon. Nanam pohon. Nah, lindi yang banyak bisa tersalurkan menjadi pupuk. Masih banyak lagi display tadi, didisplay dipasarkan. Berarti Pak dengan mengelola sampah ini menjadi bahan yang jauh lebih berguna begitu ya Pak ya bagi sekitar ini itu Pak. Sebenarnya apa sih Pak cita-cita Pak Tarno sendiri dengan mengelola sampah ini? Apakah agar sampah itu sendiri tidak dipandang hanya sampah saja begitu bagi masyarakat, atau memang untuk menyadarkan masyarakat terutama di kawasan ini untuk terus memanfaatkan peluang-peluang dan potensi tadi yang Bapak sebutkan? Ya, saya terus terang membuat saya sendiri sebagai tontonan jadi tuntunan. Artinya sebelum kami bicara keluar, kami mulai dulu. Nah, setelah kami mulai, memang berharap kepedulian, ada kesadaran bahwa sampah itu ketika dikelola ternyata mendapatkan nilai-nilai manfaat gitu. Nah, ini harapannya ada kesadaran. Yang kedua,
dengan kami diberdayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Sudin Lingkungan Hidup, KLHK, itu ternyata membuka wawasan bahwa cuaca ekstrim, panas global, itu diantaranya disebabkan oleh perilaku manusia sendiri. Nah, kalau kesadaran ada, perilaku mengolah sampah, menata lingkungan terjadi, ya setidaknya ada upaya yang dilakukan oleh kita-kita untuk menurunkan suhu panas bumi, cuaca ekstrim ini. Secara tidak langsung memang menyadarkan masyarakat akan lingkungan ya Pak ya? Betul, karena kesadaran ini akan menggerakkan. Tapi kalau nanti instruksi katakan harus, jatuhnya kan hukuman. Nah ini memang kualitasnya nanti beda. Kalau dengan kesadaran mereka tergerak dari dalam. Oke, berarti memang lagi-lagi untuk semakin menyadarkan masyarakat, terutama di ibu kota, akan pentingnya menjaga lingkungan begitu ya Pak ya? Pentingnya menjaga lingkungan dan menikmati pangan sehat, hidup sehat. Oke, siap. Terima kasih Pak Tarno atas insight-nya Pak. Semoga selalu bisa menyadarkan masyarakat mengenai lingkungan di ibu kota khususnya. Iya.